memuji, menyembah Engkau. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, kami perlu Engkau. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Bapa. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Oleh sebab itu pada hari ini, pada pagi hari ini, sentuh setiap kami Bapa dengan firman-Mu. Kuatkan setiap kami dengan firman-Mu, supaya setiap kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh ada dalam rancangan-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu Bapa, berbicaralah, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang akan membawa pencerahan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semua. Shalom juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah. Nah, hari ini mari bersama-sama kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Mari kita bangun iman kita berdasarkan firman Tuhan, supaya setiap kita boleh semakin serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, sehingga ketika kita semakin serupa dengan Kristus, kemanapun kita pergi akan ada banyak orang melihat Yesus melalui hidup kita, dan akan ada banyak orang dimenangkan. Kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Beri kemuliaan dulu dong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ya kita masih akan berbicara tentang Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan sesuai dengan tuntunan Tuhan kepada gereja kita di bulan September ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita berbicara tentang Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kalau kita perhatikan di Kejadian 1 ya ayat 1 sampai 31, kita tidak usah baca di sini, Bapak Ibu nanti baca di rumah. Nah, saya akan ceritakan. Nah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu berbicara tentang apa? Tentang penciptaan. Nah, saya mau sampaikan, ya sesungguhnya sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu Bapa sudah menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan manusia. Amin. Nah, saudara bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Allah menciptakan terang, lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Terang itu dinamakan siang, gelap itu dinamakan malam. Lalu Allah Bapa menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang, Dia menciptakan hewan, Dia menciptakan binatang, Dia menciptakan ternak, menciptakan ikan di laut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebelum Bapa menciptakan manusia, terlebih dahulu Dia menciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu Dia disebut Tuhan menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak ciptaan Tuhan. Ya, memang Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Ada yang langsung dapat kita nikmati tanpa kita lakukan apa-apa. Contoh seperti matahari. Matahari yang bersinar pada pagi hari ya dinikmati oleh kita semua tanpa kita harus lakukan apa-apa. Betul? Lalu oksigen yang diberikan kepada kita, ya yang kita hirup saat ini gratis, free, tanpa kita harus lakukan apa-apa. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini menikmati semua apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau sampaikan kepada setiap kita, tidak semua ciptaan Tuhan, ya apa yang sudah Tuhan sediakan dapat kita nikmati tanpa kita lakukan apa-apa. Artinya kita harus melakukan sesuatu sehingga apa yang sudah Tuhan sediakan akan kita dapatkan dan kita miliki. Nah, ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita tidak dapat menikmati apa yang Tuhan sediakan tanpa kita lakukan sesuatu. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, saya mau share kepada kita semua, ada 3 hal saya akan sampaikan
sampaikan kepada setiap kita. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa, maka Alkitab mencatat Roma 3 ayat 23, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, upah dosa adalah kebinasaan, tetapi kasih karunia Tuhan adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tapi di Yohanes 3 ayat 16 mencatat demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar, Dia berikan Yesus yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, diberikan kepada setiap kita. Lalu kalau kita perhatikan lagi di Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di kolong langit ini Alkitab mencatat tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita manusia, olehnya kita diselamatkan. Bapa sudah memberikan Yesus, dan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah keselamatan itu langsung kita peroleh? Apakah pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia langsung kita peroleh? Setiap manusia tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, langsung kita peroleh, artinya beroleh dengan langsung tanpa melakukan apa-apa. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan kembali ke Yohanes 3 ayat 16, coba sama-sama kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus diberikan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia menyediakan keselamatan untuk setiap kita. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba garis bawahi, setiap orang yang percaya kepadanya. Itu berbicara apa? Berbicara tentang iman. Katakan iman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau memperoleh keselamatan, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus beriman. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada anak domba Allah yang sudah dikorbankan. Amin. Jadi ada yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Memang keselamatan itu sudah tersedia, tetapi kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Di Markus 16 ayat 16 berkata demikian, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya, dibaptis, diselamatkan. Nah, kalau lebih jauh kita lihat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak percaya kepada Yesus berarti ada hukuman, tetap mengalami kebinasaan, tidak ada keselamatan. Amin. Jadi ada yang harus kita kerjakan. Kita harus punya iman. Contoh Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar cerita tentang Abraham. Abraham ketika Bapa di surga perintahkan Abraham bawa Ishak pergi ke Gunung Moria, persembahkan Ishak di Gunung Moria. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Ishak anak diberi, dikasih Tuhan di masa tuanya. Dengan susah payah dia mendapatkan Ishak, disuruh persembahkan di Bukit Moria. Apa yang dilakukan Abraham? Dia taat, dia tunduk kepada Allah. Dia bawa anaknya Ishak, dia bawa kedua bujangnya, dia pergi ke Bukit Moria. Dan saya percaya pada saat itu dia ada di dalam pergumulan yang begitu luar biasa, tetapi dia taat saja.
Ketika dia akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, ya tiba-tiba malaikat Tuhan berkata kepadanya, memanggil Abraham. Dan kalau kita ikutin cerita ini lebih lanjut, maka Tuhan menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak. Amin. Nah, dari kisah ini apa yang kita dapat, Bapak Ibu? Ya, Ishak diselamatkan. Tuhan menyediakan anak domba Allah. Ini menggambarkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak domba Allah yang sudah disediakan, Yesus Kristus sudah disiapkan kepada setiap kita. Tetapi kita harus punya iman. Amin. Abraham punya iman. Dia takut akan Tuhan, dia taat, dia bertindak ya sesuai dengan imannya. Tuhan menyediakan dan Ishak diselamatkan. Amin. Ada satu tindakan, ada tindakan yang harus kita lakukan untuk memperoleh apa yang Tuhan sediakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kemarin ya minggu lalu Pak Agung sudah sampaikan tentang damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Saya sedikit hanya mau ya menyampaikan, melengkapi ya di mana damai sejahtera itu juga tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, damai sejahtera ku sendiri kutinggalkan kepadamu, kuberikan kepadamu. Artinya damai sejahtera Tuhan sudah tersedia untuk setiap kita. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Tuhan tinggalkan damai sejahtera untuk setiap kita seperti yang Tuhan katakan di Alkitab, pertanyaannya apakah setiap manusia, setiap kita lantas semua langsung memperoleh damai sejahtera? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Harus ada yang saudara dan saya lakukan. Kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh damai sejahtera yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Coba perhatikan, di mana ada kebenaran, garis bawahi kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita mau hidup damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus lakukan kebenaran. Mau tidak mau, kalau saudara mau damai sejahtera memenuhi kehidupanmu, engkau harus hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau orang tidak hidup di dalam kebenaran, contoh hidupnya ya tipu sana, tipu sini, terus bohong sana, bohong sini, ya hidupnya nggak benar. Ya, saya mau ngomong, damai sejahtera nggak? Enggak bakalan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya akan dihantui ketakutan. Ketika ia bertemu dengan penegak hukum, dia menjadi takut. Ya, tidak damai sejahtera, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu mulai ada di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan akibat kebenaran hidup kita akan tenang. Akibat kebenaran, ketika kita hidup benar, maka hidup kita akan tentram untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut kalau kita perhatikan bagaimana kita dapat hidup di dalam kebenaran. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita perhatikan ini saling berkait. Kemarin kita sudah diajar tentang damai sejahtera Tuhan dan Roh Kudus. Nah, ini saling berkait, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saling berkait. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi di Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, untuk dapat melakukan kebenaran, Bapak Ibu, kita perlu satu pribadi yang akan menolong setiap kita, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memimpin setiap kita melakukan kebenaran. Amin. Roh Kudus itu akan memimpin setiap langkah hidup kita. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita, maka kita akan dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Amin. Harus ada Roh Kudus, ya, roh kebenaran memimpin setiap kita. Lalu bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus itu memimpin setiap kita di dalam segala kebenaran? Mau tidak mau, saudara harus buka hatimu. Amin. Memang, ya, Bapa sudah menyediakan Roh Kudus untuk setiap kita, tetapi kita juga harus lakukan sesuatu. Kita harus buka hati kita. Kita izinkan Roh Kudus. Roh Kudus, kuasai hidupku, ya, masuk di dalam hidupku, pimpin setiap langkah kehidupanku. Saya percaya ketika kita membuka hati kita, membuka hidup kita, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita di seluruh kebenaran. Dan akibat kebenaran adalah damai sejahtera, tenteram hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita kerjakan. Memang Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk setiap kita, tetapi tidak semua, ya, kita dapat peroleh tanpa melakukan apa-apa. Amin. Dua hal sudah saya sampaikan tentang keselamatan. Kita harus punya iman. Amin. Kita harus percaya ada iman di dalam hidup kita. Saya mau dorong setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tapi melalui, ya, pesan Tuhan pada hari ini, biarlah setiap kita boleh semakin beriman kepada Tuhan. Amin. Sekalipun saat ini keadaan sulit, kita terus percaya. Kita terus percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu damai sejahtera itu Tuhan sudah sediakan, dan kita harus hidup di dalam kebenaran supaya hidup kita, ya, penuh dengan damai sejahtera, dan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh yang terakhir, ya. Contoh yang terakhir di dalam kehidupan ini, ya, kebutuhan manusia yang paling mendasar kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan manusia yang paling dasar apa? Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah sandang, pangan, papan. Betul? Saudara setuju? Sandang, ya, berbicara tentang apa yang kita pakai, pakaian dan sebagainya. Lalu pangan berbicara makanan. Kita butuh makan. Amin. Lalu papan berbicara tempat kita tinggal. Setiap manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Saudara setuju? Ada yang nggak butuh pakaian? Ada yang nggak butuh makan? Kalau sudah kita kembali ke surga, ya, makanannya sudah beda, ya. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita butuh namanya pakaian, kita butuh yang namanya makanan, kita butuh yang namanya tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan, ya, sandang, pangan, papan, kita butuh apa? Butuh materi, kita butuh uang. Setuju? Dengan adanya materi, dengan adanya uang, kita bisa membeli pakaian. Dengan adanya uang, kita bisa membeli makanan. Dengan adanya uang, kita bisa kontrak rumah, beli mobil, dan sebagainya. Amin. Semua butuh uang. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat untuk setiap kita. Pertanyaannya, ya, kita semua butuh uang. Bukankah Tuhan sudah menyediakan semuanya? Saya mau tanya, kalau kita tidak lakukan apa-apa, kita hanya diam saja, bisa nggak kita dapat uang? Nggak bisa. Oleh sebab itu, saya mau mendorong setiap kita, mau mengingatkan setiap kita, memang Tuhan sudah menyediakan, tapi kita harus lakukan sesuatu. Mau uang, kita harus bekerja. Mau uang, kita harus berusaha. Amin.
berusaha dengan benar, berusaha dengan jujur. Amin. Sehingga ketika kita mendapatkan materi, kita mendapatkan uang, kita dapat membeli apa? Sandang pangan papan, kita bisa membeli pakaian, kita bisa membeli makanan. Kalau kita mau punya pakaian yang lebih bagus dari orang lain, kita kerja lebih keras lagi, kita kerja lebih cerdas lagi. Amin. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh bekerja keras, cerdas, kita dapat uang, kita bisa beli pakaian yang lebih bagus, sepatu yang lebih bagus. Amin. Kalau kita mau makan enak, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih rajin lagi bekerja. Amin. Sehingga ketika kita dapat uang, kita bisa beli makanan yang enak. Amin. Demikian juga kalau kita mau ya punya rumah ya yang lebih baik, ya kita harus berjuang. Amin. Jadi sekali lagi saya mau tekankan kepada setiap kita, Bapa kita adalah Bapa yang sudah menyediakan. Tetapi ada banyak yang Bapa sediakan yang dapat bisa langsung kita nikmati tanpa kita lakukan apa-apa. Tapi hari ini kita sudah belajar, ada juga berkat-berkat Tuhan. Bapa sediakan segala sesuatu untuk setiap kita, tetapi kita harus bertindak, kita harus action, kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh apa yang sudah Bapa sediakan. Amin. Nah, contoh lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita bekerja di salah satu perusahaan sudah menyediakan upah untuk orang yang bekerja kepadanya. Amin. Perusahaan sudah sediakan upah, tetapi pertanyaannya, kalau saudara tidak melakukan apa-apa, saudara hanya diam saja, saudara tidak bekerja sesuai dengan maunya perusahaan, saya mau tanya, berikutnya perusahaan pakai saudara enggak? Enggak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saya sediakan sesuatu yang menarik, yang saudara senang di depan ini, lalu kalau saudara ya hanya diam saja, saudara duduk semua, saya mau tanya, saudara dapat enggak? Saudara miliki enggak apa yang sudah saya sediakan? Tidak, Bapak Ibu. Saudara harus bangkit dari bangku saudara, saudara harus mulai berjalan, saudara datang ke depan sini, dan saudara ambil. Amin. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saya mau dorong setiap kita, Bapa kita adalah Allah Jireh. Tuhan menyediakan, tetapi ada hal-hal yang tidak dapat kita nikmati, dapatkan langsung. Kita harus bertindak, seperti keselamatan. Kita harus percaya, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita mau memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam kebenaran dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau memiliki sandang pangan papan yang lebih lagi, kita harus memiliki materi, kita harus bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang WL Singer pemusik untuk dapat maju ke depan.